Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Kiranya sukacita dari Tuhan melimpahi kita dimanapun saat ini kita berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, mari terlebih dahulu menerima firman Tuhan yang menjadi bekal dan kekuatan hidup kita. Sebelumnya kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan renungan hari ini Kamis 21 Maret 2024 tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nunga tatada jala taha porsiai holong ni rohani debata dihita. Debatado haholongoni. Jala halak namian di bagasan haholongon. Ido namian di bagasan debata. Jala debata di bagasan ibana. Kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kekristenan dan kasih adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebab Kristen adalah kasih dan kasih adalah Kristen. Kasih merupakan inti kehidupan orang Kristen. Seorang pengkhotbah pernah berkata, bila semua isi Alkitab diperas, maka hasilnya adalah kasih. Tidak ada kekristenan tanpa kasih. Dan kita pun harus tahu dan harus menyadari bahwa jika kita masih hidup hingga saat ini, itu merupakan buah kasih dari Kristus. Karena itu, kasih merupakan bagian hidup yang harus melekat dalam kehidupan kita. Itulah yang membedakan kita dari yang lain. Dalam Yohanes 13 ayat 35, Yesus berkata, "Jikalau kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku." Karena itu, jika ada orang Kristen yang tidak hidup di dalam kasih, yang tidak punya kasih, sia-sialah kekristenannya. Itu dapat kita baca dalam 1 Korintus 13. Apa realitas yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Tidak salah kalau kita katakan manusia semakin jauh dari kasih. Sikap tidak peduli, mementingkan diri sendiri, cinta diri atau narsisme, susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Itulah perilaku yang menggerogoti kehidupan banyak manusia. Sehingga kehidupan dunia saat ini ibarat penyakit kanker yang sangat sulit disembuhkan. Kekuatan terbesar dalam hidup kita adalah kasih. Itulah yang sangat kita perlukan di dalam dunia sekarang ini. Semakin banyak kita melakukan kasih, itu akan membangun diri kita, membangun keluarga kita, membangun kehidupan banyak orang, serta membangun kehidupan dunia ini. Semakin banyak kita melakukan kasih, pasti kondisi kita, kondisi keluarga kita, kondisi gereja, masyarakat, dan dunia ini akan semakin baik. Angka perceraian akan semakin menurun, dan keluarga-keluarga akan semakin berbahagia. Tawuran, perang, kemiskinan juga akan hilang. Tidak ada kesulitan dan persoalan yang tidak dapat diselesaikan jika dihadapi dengan kasih. Wujud kasih kita, jikalau kita mau peduli terhadap sesama kita. Ketika kita mau belajar mengasihi, kita adalah orang yang paling berbahagia. Itu dikatakan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 18. Berbahagialah kamu
jika kamu melakukannya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah menerima bekal kehidupan kami satu hari ini, yaitu lewat firman-Mu yang telah kami dengarkan, di mana Tuhan mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam kasih, karena kasih adalah inti kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Kami hidup dan melakukan kasih karena kami telah terlebih dahulu menerima kasih Tuhan. Dan kami mengimani jikalau kami masih bisa hidup hingga saat ini, semuanya itu karena buah kasih dari Yesus Kristus. Ingatkan kami selalu Tuhan, tuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami dikuatkan dan dimenangkan untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Kami menjadi pelaku-pelaku kasih, sehingga kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan masyarakat, gereja, dan dunia ini semakin baik. Di tengah-tengah banyaknya tantangan yang kami hadapi, biarlah kami tampil menjadi anak-anak-Mu yang menghadirkan kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu satu hari ini dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan kekuatan, menuntun kami selalu di dalam naungan kasih Tuhan. Kami berdoa, jikalau ada di antara jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, Tuhan yang menjamah dan memulihkan mereka. Dan juga bagi jemaat yang menghadapi kesulitan hidup, yang menghadapi pergumulan, Tuhan yang memenangkan mereka, Tuhan yang menguatkan mereka, dan mengingatkan supaya tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kesulitan hidup dan pergumulan yang mereka hadapi. Sehingga seluruh jemaat-Mu boleh mengakui dan mengimani anugerah berkat Tuhanlah yang memampukan kami sehingga kami boleh menjalani setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Terima doa kami, ampuni kami atas segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.